Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwana Kadir, NIM 18270400012, kelas PTPB Angkatan 2018. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode penangkapan ikan dengan menggunakan perangkap. Apa yang dimaksud dengan metode penangkapan ikan dengan menggunakan perangkap? Metode penangkapan ikan itu sendiri merupakan metode atau cara yang dilakukan atau cara yang digunakan dalam menangkap ikan. Sedangkan jebakan atau perangkap merupakan alat tangkap yang sifatnya pasif, memudahkan ikan masuk dan mempersulit keluar dari perangkap. Di Indonesia, beberapa jenis alat tangkap yang termasuk trap antara lain sero dan berbagai jenis bubu. Jadi, metode atau cara yang dilakukan dalam menangkap ikan menggunakan perangkap seperti bubu dan sero. Adapun jenis perangkap yang akan saya jelaskan dalam video kali ini yaitu sero dan bubu. Baik, yang pertama yaitu sero. Alat tangkap sero merupakan salah satu alat tangkap tradisional yang sudah lama beroperasi di perairan Indonesia. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat gambar alat tangkap sero pada slide. Alat tangkap sero terdiri atas satu penaju yang berfungsi untuk mengarahkan gerombolan ikan yang datang ke pantai untuk masuk ke mulut sero. Panjang penaju umumnya antara 100 sampai 150 meter dengan tinggi 2 sampai 3 meter. Yang kedua yaitu serambi. Serambi merupakan tempat berkumpulnya ikan sebelum masuk ke dalam kantong. Yang ketiga yaitu pintu. Pintu merupakan tempat lewatnya ikan masuk ke dalam kantong. Pintu ini berpengaruh pada proses masuknya ikan ke dalam kantong. Yang terakhir yaitu kantong. Kantong ini berfungsi sebagai tempat menampung ikan hasil tangkapan. Adapun metode operasi penangkapan ikan menggunakan sero yaitu sebelum menuju daerah penangkapan harus dipersiapkan terlebih dahulu bahan bakar minyak, sero, baskom, atau keranjang sebagai tempat menampung ikan hasil tangkapan. Setelah sampai di lokasi penangkapan ikan, ketika sero ini sudah dipasang menetap, tali yang mengikat mulut kantong yang terdapat di dasar kantong dilepas. Kemudian, mulut kantong diangkat sedikit demi sedikit dan pinggir kantong dililit agar celah kantong tertutup. Setelah semua tali pengikat dilepaskan, kantong ditarik ke atas secara perlahan-lahan dan luas kantong dipersempit sehingga ikan berkumpul pada suhu bagian. Ikan yang berkumpul dikeluarkan dari kantong dengan menggunakan serok dan dinaikkan ke atas perahu. Dengan demikian, metode operasinya sangat sederhana. Dengan menggunakan tenaga kerja 1-2 orang, operasi penangkapan sudah dapat dilakukan. Alat tangkap yang kedua yaitu bubu. Bubu adalah perangkap ikan yang memiliki pintu masuk untuk memudahkan ikan masuk dan mempersulit ikan keluar. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat alat tangkap bubu pada slide yang ditampilkan. Awalnya, alat tangkap bubu berasal dari anyaman bambu dan rotan. Hal ini disebabkan pada saat itu bahannya mudah didapatkan. Adapun bentuknya bervariasi menurut daerah penangkapan dan peruntukannya masing-masing. Pada dasarnya, alat tangkap bubu tidak mengalami perkembangan yang berarti. Perkembangannya hanya ada pada material pembentuk bodi yang digunakan seperti kawat, besi, dan plastik. Selanjutnya, bentuk mulut dan letak penutup juga dikondisikan dengan material bubu. Adapun metode operasi penangkapan ikan menggunakan bubu yaitu operasi penangkapan pada alat tangkap bubu sangat sederhana. Pada bubu dasar hanya diletakkan di dasar perairan untuk jangka waktu beberapa hari. Untuk menghindari kehilangan alat tangkap, pada bagian permukaan air diberi pelampung tanda. Selanjutnya, penarikan bubu dilakukan untuk mengeluarkan hasil tangkapan ikan yang ada di dalam bubu. Untuk itu, penggunaan alat tangkap bubu ini bisa dilakukan 1-2 orang dan
pengoperasiannya sangat sederhana. Selanjutnya, terdapat banyak macam-macam bubu. Yang pertama yaitu bubu dasar atau ground fish pots. Kedua yaitu bubu apung atau floating fish pots. Yang ketiga yaitu bubu hanyut atau drifting fish pots. Yang keempat yaitu bubu jermal. Yang kelima yaitu bubu ambai. Dan yang keenam yaitu bubu apollo. Baik, itulah tadi singkat materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.